Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Hasana. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga atau materi pertemuan ketiga dengan judul unsur-unsur hadis. Penjelasan ini diperuntukkan untuk penyelesaian ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Unsur-unsur hadis. Apa saja unsur-unsur hadis itu? Pada dasarnya, unsur-unsur hadis itu ada 3, ada sanad, matan, dan rawi. Nah, pada pembahasan rawi ini, kita akan sekaligus membahas tentang mukharij juga, karena ada hubungannya dengan rawi. Yang pertama adalah sanad. Sanad menurut bahasa artinya adalah sandaran yang dapat dipercayai atau kaki bukit. Sedangkan menurut istilah para ahli, berpendapat bahwa sanad ini berarti jalan yang dapat menghubungkan matan atau isi hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, telah diberitahukan kepadaku Muhammad Al-Mutsana, ujarnya Abdul Wahab Al-Saqafi, telah mengabarkan kepadaku, ujarnya telah berbicara kepadaku Ayub atas permintaan Abi Kilabah dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Sabdanya, 3 perkara yang barang siapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelezatan iman, yakni Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya, kecintaan kepada seseorang tidak lain karena Allah semata-mata, keenggangan kembali kepada kekufuran seperti keenggangannya dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Berdasarkan contoh di atas, maka sanad yang pertama adalah Muhammad Al-Mutsana. Jadi diurutkan dari yang awal hadis sampai kepada sanad yang terakhir gitu. Kemudian setelah Muhammad Al-Mutsana, sanadnya ini adalah Abdul Wahab Al-Saqafi. Sanad selanjutnya adalah Ayub, sanad keempatnya ada Abi Kilabah, sampai ke sanad terakhir yaitu Anas radhiyallahu anhu sebagai seseorang yang menerima langsung hadis atau berita tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk penjelasan dan contoh dari sanad. Selanjutnya adalah matan. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, para ahli hadis ini menyatakan bahwa matan adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah sanad itu berakhir. Dengan kata lain, matan itu adalah isi hadis. Contohnya, ini kita menggunakan contoh yang tadi. Telah memberitahukan kepadaku Muhammad Al-Mutsana dan seterusnya, ini mohon maaf, sampai ke dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Langsung kita percepat saja. Sabdanya 3 perkara dan sebagainya sampai ke kalimat seperti keenggangannya dicampakkan ke neraka sampai ke kalimat akhir. Jadi dari mulai kata sabdanya sampai ke kata-kata dicampakkan ke neraka ini merupakan matan atau isi hadis itu sendiri. Di mana matan ini kan terletak di penghujung sanad. Nah, sanad yang terakhir itu kan dari Anas yang bertemu langsung atau mendapatkan berita langsung dari Nabi Muhammad. Anas ini sebagai sanad terakhir, sebagai penghujung sanad. Setelah penghujung sanad maka itu adalah matan atau isi hadisnya. Jadi setelah Anas dari Nabi Muhammad SAW sabdanya 3 perkara, nah itu sampai seterusnya sampai akhir itu merupakan matan atau isi hadisnya. Itu adalah penjelasan dari matan dan juga contohnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang rawi dan mukharij. Yang pertama kita membahas pengertian tentang rawi dulu. Rawi merupakan bentuk jamak dari ruwah yang berarti orang yang meriwayatkan. Selain meriwayatkan, seorang rawi juga berfungsi sebagai penerima, penyampai, dan pemelihara hadis. Sedangkan menurut istilah, orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaian itu disebut rawi. Dan penjelasan selanjutnya ya, penjelasan singkat itu saya rasa bisa dipahami. Kemudian untuk yang mukharij, al-mukharij berasal dari kata khoroja yang artinya mengeluarkan. Dalam terminologi ilmu hadis al-mukharij ini didefinisikan sebagai orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan urutan rangkaian sanad dalam kitab hadis yang dia bukukan. Nah, contohnya ini seperti Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya, dan lain-lain. Sehingga sering kita baca dalam kitab-kitab hadis seperti Akhrajul Bukhari fi Sahih, Akhrajul Muslim fi Sahih, Akhrajul Malik fil Muwatta, dan lain-lain sebagainya.
Atau boleh juga kita sebut mereka dengan Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, Rawahul Malik, Rawahul Ahmad. Lantaran setiap mukharij atau setiap orang yang pentahrid hadis itu adalah orang yang meriwayatkan. Tetapi tidak semua rawi atau tidak semua periwayat hadis itu dapat disebut sebagai mukharij. Nah, pada kesimpulannya, mukharij adalah periwayat hadis yang menginventarisir riwayat-riwayatnya dalam satu kitab. Sedangkan perawi hadis sekedar meriwayatkannya saja tanpa membukukan riwayatnya. Contohnya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata telah mengabarkan kepada kami Su'aib berkata telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari pada kitab Al-Jami' jilid ke-1 halaman 12. Nah, pada hadis di atas ini teman-teman, maka rawi hadisnya itu ada 6 orang. Ada Al-Bukhari, ada Abu Hurairah maksudnya. Ini dihitung dari orang yang pertama kali menyampaikannya atau orang yang pertama kali mendapatkannya dari Rasulullah, yaitu Abu Hurairah, ada Al-A'raj, ada Abu Al-Zinad, kemudian Su'aib, Abu Al-Yaman, dan sampai kepada Bukhari. Nah, Bukhari di sini selain sebagai rawi terakhir juga disebut sebagai mukharij atau mudawin, yaitu orang yang telah mencatatkan hadis tersebut pada kitab hadisnya yang bernama Al-Jami' Al-Sholih. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari materi pertemuan ketiga tentang unsur-unsur hadis. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.